Kalau datang seseorang yang meminang putri kita, pertama yang harus kita lakukan, lihat siapa dia. Pilih-pilih, iya harus pilih-pilih. Tapi pertimbangannya itu seperti pertimbangannya Nabi. Kenapa kita boleh pilih-pilih? Harus. Nabi SAW yang memerintahkan untuk kita pilih-pilih. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum fa'innal irqa. Dasas. Hendaknya kalian pilih-pilih calon rahim yang akan menampung benih daripada kalian itu. Pilih-pilih. Nah, sebagaimana kita diperintahkan untuk pilih-pilih calon istri, kita juga diperintahkan untuk pilih-pilih calon suami. Sehingga kemudian Nabi SAW memberikan sebuah neraca bagaimana kita milih calon istri kita, calon suami kita. Yaitu apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju. Fa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir fil ardi. Kalau sudah datang kepada kalian seseorang yang kamu itu ridho kepadanya akan amanat serta agamanya, nah ini pertimbangannya. Amanat serta agamanya, agama serta amanatnya, itu aja pertimbangannya, neracanya dua ini. Bukan harta serta ketampanannya, bukan tahta serta harta bendanya, tidak. Tapi yang jadi pertimbangan itu adalah amanat dan agamanya. Kenapa? Karena perempuan itu akan diserahkan kepadanya sebagai amanat daripada Allah Ta'ala. Bahkan termasuk daripada amanat yang paling berat. Karena mohon maaf, banyak sekarang para suami-suami yang tidak peduli dengan amanat itu. Dari saking takutnya kepada istrinya, sampai dia tidak peduli. Bahkan pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu bahwa ternyata itu adalah amanat dari Allah langsung. Yang Allah merintahkan dalam Al-Quran, wa addul amanati ila ahliha. Perempuan amanat. Amanat itu apa? Bukan amanat itu dikasih makan saja, tidak. Dikasih makan jasmaninya, dikasih makan rohaninya. Dibentuk iman dan takwanya, dijadikan dia sebagai wanita solihah. Sampai kapan? Sampai jadi wanita solihah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Harus seperti itu. Ini enggak. Dibina, dimanja, akhirnya dia nurut sama istrinya. Mana terbiahnya? Mana aman yang diberikan Allah Ta'ala untuk diajarkan? Satu orang saja kamu enggak bisa mengajari, mau ngajar orang banyak. Satu orang enggak bisa kau ajari. Sehingga pantas kalau Nabi SAW, cukup bagi seorang laki-laki itu menjadi sebab dia itu masuk neraka kalau dia itu mengikuti setiap keinginan istrinya. Nah itu. Jadi kita harus tegas. Nabi Muhammad itu adalah paling loyalnya seseorang. Paling lembutnya suami. Paling akhlaknya suami. Tapi ketika sudah maharim Allah, ketika sudah kezaliman dilakukan depannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa berani untuk mencegahnya, untuk marah, untuk beri tindakan, untuk memberikan sebuah sanksi kepada istri-istrinya. Tidak ada yang berani. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Nabi Muhammad adalah sebaik-baik suami. Bahkan yang terbaik di antara suami-suami yang pernah ada. Kami bersamanya seperti kebanyakan, bahkan lebih daripada kebanyakan. Nabi masuk ke rumah kami, dalam keadaan kami sedang memotong-motong daging, diambil pisaunya, diteruskan oleh Nabi. Nabi SAW masuk ke rumah kami sedang menjahit, diambil alat jahitnya, diteruskan oleh Nabi. Nabi masuk ke dalam rumah, melihat istrinya dalam keadaan menyapu, diambil sapunya, diteruskan oleh Nabi. Istrinya mau naik ke atas kendaraannya, dipersilahkan untuk naik di atas pahanya. Sungguh romantis, sungguh luar biasa akhlaknya Nabi kepada istrinya. Tapi ketika sudah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, maka seakan-akan kami tidak pernah mengenal kepada dia. Dan dia tidak pernah mengenal kepada kami. Tegas. Sayyidatuna Aisyah. Suatu waktu ketika disebut Sayyidatuna Sofiyah, yang tidak lain adalah istri Nabi yang lainnya. Katanya Sayyidatuna Aisyah, cantik dia, sayang. Pendek maksudnya. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, padahal dia adalah habibatun Nabi, kekasihnya Nabi, cintanya Nabi. Tapi ketika dia sudah melakukan suatu dosa, yaitu ghibah, apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, laqad qulti magala, kamu telah mengatakan suatu perkataan, law muzijat fil bahri lamazzajatu. Kalau sudah dimasukkan ke dalam air laut, maka niscaya akan merubah rasanya air laut itu.
Lalu tinggal oleh Nabi SAW. Nah, supaya tahu bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan marah. Nah, gitu. Tidak harus kita seperti itu. Istri keluar tanpa jilbab dibiarkan. Kenapa? Nggak dimarahi. Kamu kan sebagai suami, kamu pemimpin, kamu imam, kamu bertanggung jawab nanti di depan Allah Ta'ala. Jadi biar tahu saja. Banyak di antara kita yang nggak paham, ternyata istri kita itu adalah tanggung jawab terbesar yang akan minta pertanggung jawaban nanti di depan Allah. Kalau kita nggak mampu menjadi seorang suami yang tegas, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu gawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang memimpin, laki-laki yang menentukan. Nah, tapi kalau sudah gak mampu kamu, ya jangan kawin. Jangan nambah dosa. Nah, tapi kalau kira-kira mampu, ya silahkan. Mampu, tapi berantakan, ya silahkan, gak jadi masalah. Itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Daripada kita bertanggung jawab depan Allah, istri kita keluar, masukkan laki-laki tanpa izinnya dan sebagainya, pergi kemana-mana tanpa izinnya. Itu sesuatu nuzus itu. Harus tegas kita yang semacam ini. Kata Nabi SAW, Laithul jannah ad-dayyus. Tidak akan masuk surga orang yang tidak cemburu, nggak ada cemburunya. Itu orang yang masuk surga. Nggak peduli istrinya mau kemana, chattingan sama siapa, nggak peduli. Nah, tapi sekarang bukannya suami yang melihat isi daripada HP istri, tapi istri yang suka melihat HP suaminya. Kebalik sekarang, kenapa? Suaminya takut pada istrinya. Bahkan suami-suami sekarang itu lebih takut kepada istrinya ketimbang sama harimau. Nah, ini sekarang kebanyakan seperti itu. Nah, oleh karenanya katanya orang yang takut istri itu nanti di akhirat langsung masuk neraka tanpa hisab katanya. Nah, kenapa? Dia takut pada istri bukan takut pada Allah katanya. Nah, katanya seperti itu. Oleh karenanya ayo bertobat ya. Istri bertobat. Jadi ketaatan yang paling besar yang Allah wajibkan kepada perempuan itu adalah suami. Suami itu segala-galanya. Suami itu segala-galanya. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah pada Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah membuat pikiran Nabi SAW itu dalam keadaan merenung, dalam keadaan galau, nggak pernah sama sekali. Nabi SAW yang beri kesaksian itu. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, aku bersumpah. Nggak pernah Sayyidatuna Khadijah berkata maupun bertindak suatu tindakan yang membuat aku galau pikirannya. Nggak pernah. Bahkan pernah suatu waktu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah waskanana wa iyyaha fasihal jinan ya Hanan ya Mannan. Beliau ditanya oleh tetangganya, sahabatnya, apakah kau bahagia menjadi istrinya Nabi? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Demi Allah, sedikit pun aku tidak pernah memikirkan aku berbahagia bersama Nabi Muhammad. Tapi terpikirkan dalam pikiranku, di dalam benakku, di dalam hatiku, bagaimana kiranya Nabi Muhammad bahagia bersamaku. Nah, itu kan luar biasa gitu ya. Emang jadi apa cobaan yang terberat dan terbesar daripada Allah adalah suami. Enggak gampang, suami itu orang lain. Bukan siapa-siapanya.